Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Adi Herianti. Saya perwakilan kelompok 2 kelas 641A11. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Ada Aksari Arista Widya, Javanda Tiara Vanessa, Margarita Saka, Muhammad Asyakinada, Rudi Utomo, dan Yasmin Khadijah. Kami akan menjelaskan tentang standar pengelolaan di PT BIB Perkasa Indonesia. Pengendalian menurut Jonas George. Mengenai pengertian pengendalian atau yang disebut controlling, pengendalian adalah proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti apa yang dikehendaki, bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan, dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja. Fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsi pengendalian pada dasarnya dilakukan di semua jenis organisasi, baik yang berupa komersial maupun non-komersial, dan dilakukan di semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen tingkat bawah. Fungsi pengendalian akan membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar yang ditentukan, menemukan penyimpangan, dan upaya untuk mengambil tindakan korektif. Dalam fungsi pengendalian ini juga membantu merumuskan perencanaan di masa yang akan datang. Manfaat sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan prestasi kerja yang ada, dengan rencana serta membuat tindakan yang paling baik dan tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan perbedaan yang ada. Selain itu, dengan adanya sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pengendalian biaya yang dikeluarkan dari sebuah perusahaan akan lebih efektif. Hal ini dikarenakan dalam pengendalian biaya yang baik membutuhkan komunikasi antara informasi yang disampaikan oleh akuntansi kepada manajemen yang baik. Fungsi sistem pengendalian manajemen. 1. Melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. 2. Melakukan koordinasi yang tepat agar tepat antar bagian. 3. Melakukan proses komunikasi informasi yang baik. 4. Mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. 5. Memotivasi pekerjaan atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan. 6. Melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. 7. Menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. 8. Meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan. 9. Merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. 10. Melakukan pelindungan terhadap segala aset yang ada di sebuah perusahaan. 11. Mengelola agar kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen yang sedang berjalan sendiri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. 1. Ukuran serta penyebaran enterprise. 2. Struktur organisasi, delegasi, serta desentralisasi. 3. Sifat serta pembagian operasi. 4. Jenis pusat tanggung jawab. 5. Persepsi yang dimiliki seseorang. Profil PT BIB Perkasa Indonesia. PT BIB Perkasa Indonesia berdiri pada 27 April 2020 yang beralamat di Gedung DCO lantai 12 Jalan TB Simatupang No 18C DKI Jakarta. Perusahaan ini terbagi menjadi dua bidang, yaitu
1. Content Creator atau YouTube Management, dan 2. Fashion Lady Crown Official. Pemilik dari perusahaan tersebut yaitu Bara Ilham Bakti Perkasa atau Tan Boy Kun dan Ana Shihab Putri Sakinah atau istrinya. Perusahaan tersebut memiliki direktur yang bernama Sri Mulyani atau ibu dari Ana Shihab Putri Sakinah, memiliki karyawan sebanyak 10 orang yang terdiri dari manajer, admin keuangan, tim fashion, dan tim kreator. Dalam bidang konten kreator, perusahaan ini memiliki talent dan bekerja sama dengan beberapa brand endorsement membuat berbagai konten. Salah satunya konten yang paling terkenal yaitu konten mukbang. Dalam bidang fashion, perusahaan ini memiliki produk yang sudah launching sebanyak 32 produk. Salah satunya produk yang paling diminati adalah Knit One Set Melayu. Kasus SPM yang pernah terjadi di PT BIB Perkasa Indonesia. Pada 15 Oktober 2021, PT BIB Perkasa Indonesia mengalami kerugian yang cukup berdampak pada nama brand. Saat itu, Lady Crown menggunakan jasa endorsement kepada salah satu selebgram yang berinisial K dengan kerugian sebesar 25 juta rupiah atau tidak balik modal. Kesalahan yang terjadi yaitu selebgram ini salah menyebutkan price yang dicantumkan di brief endorsement, sehingga membuat para konsumen mengkritik brand Lady Crown Official atas ketidaksinkronan antara harga di selebgram dengan harga di brand. Selain mendapat kerugian material, brand ini juga memiliki kerugian nama baik. Adapun pihak yang terlibat dalam kasus itu, yaitu owner dan tim marketing serta bagian administrasi keuangan. Owner terlibat dalam kasus pencemaran nama baik brand. Tim marketing terlibat dalam kasus briefing endorsement yang tidak sinkron atau miscommunication, dan admin keuangan terlibat dalam kasus perhitungan kerugian setiap produk. Dampak dan pengendalian yang terjadi dalam kasus PT BIB Perkasa Indonesia. Dampak yang terjadi dalam kasus ini adalah pencemaran nama baik brand dan kerugian material yang didapat dalam brand tersebut. Pencemaran nama baik terjadi karena konsumen menyebarluaskan kesalahpahaman yang terjadi pada endorse selebgram tersebut. Sedangkan kerugian material terjadi karena bagian administrasi keuangan diminta konsumen untuk menyamakan harga yang sudah disebutkan oleh talent endorsement. Pengendalian yang dilakukan dalam masalah ini, pemilik brand membuat video verifikasi dan tim branding menghubungi pihak selebgram agar mengganti rugi dengan cara mereview ulang sesuai brief dan memposting ke dalam sosial media selebgram tersebut. Sedangkan, pengendalian yang dilakukan dalam menutupi kerugian material administrasi keuangan membuat website untuk mempromosikan kembali produk hingga ke luar negeri. Berikut kesimpulan dari materi kami. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan prestasi kerja yang ada dengan rencana serta membuat tindakan yang paling baik dan tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan perbedaan yang ada. Memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan dalam sistem pengendalian yang sedang berjalan sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut.